Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan kita, mengkaji kitab Kaifatul Skin al-Ajrumiyah, karya dari Syekh Ahmad Iskandar, Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan mubtada, masih dalam kategori setiap isim yang kedudukannya di dalam kalimat itu i'rabnya rofa. Kita lihat di sini mubtada, apa itu mubtada? Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu tabaraka wa taala berkata, al-mubtada huwa ismul marfu'ul 'ari anil awamil lafziyah, yakni isim yang rofa. Al-'ari, ari itu yakni kosong, ya, terbebas, kosong, dia kosong dari amil-amil lafaz. Jadi amil itu ada dua, amil maknawi dan amil lafzi, ya, maknawiyah dan lafziyah. Amil lafzi itu adalah amil yang nampak terlihat oleh kita, sebagaimana rofaknya fa'il itu sebab adanya ada sebab adanya fi'il, sebab adanya fi'il. Nah, fi'il itu terlihat dalam kalimat. Sedangkan mubtada karena dia di awal kalimat kemudian di rofa, apa sebab atau amilnya yang menjadikan dia rofa itu apa? Ah, posisi dia di awal kalimat itulah yang menyebabkan dia apa? Rofa. Berarti secara maknawi. Nah, dia menjadi makmul dari amil yang maknawi. Ya, yakni peletakan dia di awal kalimat itulah, ya, amil maknawinya. Nah, di sini perkataan dari pensyarah, yaitu Syekh Hamad Iskandar, yakni ismun marfu'un mukhbarun anhu. Nah, dia adalah isim rofa yang mukhbar, yang dikabarkan anhu, tentangnya. Ya'ti ghaliban fi bidayatil jumlah. Nah, ya'ti, datang dia ghaliban kebanyakan, ya. Maka ini masuk ke dalam hukum asal dari mubtada itu sendiri. Hukum asal dari mubtada itu sendiri, dia datang di mana? Fi bidayatil jumlah, di awal kalimat. Arin, arin. Nah, al-ari, al-ari ini, al-ari. Kan dia jadi naatnya si marfu nih, al-ari. Nah, al-ari jadi naatnya si marfu. Tapi kenapa domahnya tidak nampak? Ayo, ada yang tahu? Isim apa nih al-ari? Istimankus. Isim manqus, ya, berarti tanda rofaknya domah muqaddaroh begitu. Nah, ketika nakiroh seperti ini, ya, arin, nah, ya, dia yaknya dihilangkan gitu, dia kosong gitu, ya, kok kosong, kosong. Nah, ya, nah, dia marfu di sini, wa alamatu rafihi dhamma muqaddarah alal ya'i al mahzufah, di atas ya yang dihapus gitu. Anil awamili al lafziyati. Baik, oke, kita kuningin lagi. Tamam. Al-ari anil awamil lafziyah maksudnya adalah mujarradun. Nah, dijelaskan lagi sama beliau nih. Apa maksud al-ari? Mujarradun. Kosong, ya. Kosong. Yang dimaksud dengan al-ari di sini kosong. Minal awamil lafziyah. Nah, nah, di antara amil lafziyah itu adalah kana dan saudarinya, ina dan saudarinya, begitu, ya. Nah, li'anal mubtada, karena mubtada itu lauda kholat alaihi, kalau kana dan saudarinya atau ina dan saudarinya itu masuk alaihi, kepada si mubtada, lasoro isman. Nah, maka si mubtada itu akan menjadi isim untuk siapa? Untuk si kana dan saudarinya, atau menjadi isim untuk siapa? Ina dan saudarinya. Kapan itu? Ba'da angkana mubtadaan. Setelah sebelumnya dia menjadi mubtada. Ketika masuk si kana dan saudarinya, atau masuk si ina atau saudarinya, maka yang tadinya dia disebut sebagai mubtada, ini isim yang ada di awal kalimat, ya, maka dia langsung berubah statusnya menjadi isim milik si kana atau dan saudarinya, atau milik si ina dan saudarinya gitu. Nah, qaulika, contohnya Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun. Lafal Zaidun di sini dia menjadi mubtada. Apa sebab dia menjadi mubtada? Yang pertama, karena dia terletak di awal, Arin. ya, karena Ya, dia terletak di awal kalimat fi bidayatil jumlah.
Fi bidayatil jumlah dia. Waqa'a fi bidayatil jumlah si Zaid ini. Ya, si Zaid ini dia terletak di awal kalimat. Maka jadilah dia mubtada. Kemudian kalau kita lihat, ada nggak lafaz yang mendahului kata Zaidun? Tidak ada lafaz apapun sebelum Zaidun, karena dia yang mengawali. Karena sebab dia mengawali itulah amil maknawi si Zaid ini rofa. Tanda doma. Karena sifat dari Zaid mufrad, ya bentuknya mufrad begitu. Maka ketika rofa tandanya dengan doma. Fazaidun maka Zaid di sini adalah mubtada sebagai mubtada, ya sebagai mubtada gitu. Li'anahu ismun marfu'un fi bidayatil jumlah wa mukhbarun anhu. Nah, dan dia pun dikabarkan tentangnya gitu, dikabarkan tentangnya. Nah, tentang Zaid ini dikabarkan. Apa kabar? Apa kabar? Yang mengabarkan tentang Zaid di sini adalah lafal qaim gitu. Wa mujarradun minal, bukan uwa tapi a. Silakan yang punya kitabnya dan qadarullah di kitab yang teman-teman punya itu ain ya berharokat domah pula tolong dicoret atau di tip X nggak jadi masalah ya, diganti dengan harokat fathah. Walau kulta kana Zaidun qa'iman. Nah, kalau kita katakan kana Zaidun qa'iman, kalau kita katakan nih, ya, kana Zaidun qa'iman. Zaidun kan kemasukan kana dan dia rofa. Jangan lagi kita katakan dia sebagai mubtada karena sudah ada lafaz yang mendahului dia, yaitu lafaz kana. Maka tatkala Zaidun di sini tetap rofa, tapi statusnya bukan lagi mubtada karena dia tidak kosong dari afwan karena dia apa? Iya betul karena dia tidak kosong dari apa? Dari amil. Milawi. Begitu. Kalau dia nggak kosong dari amil lafzi, ya jelas dia nggak dimasuki oleh amil maknawi karena amil maknawi itu syaratnya dia harus kosong dari amil lafzi. Ilahuna hal fahimtum ya ikhwan. Nah, Ustazah, insyaallah. Fahim. Alhamdulillah. Baik. Fazaidun maka Zaid di sini adalah isimnya kana walaisa mubtadaan dan bukanlah mubtada. Kenapa? Lidukhulil amil lafzi. Karena masuknya amil lafzi alaihi atasnya, yakni si kana ini. Kemudian walau qulta inna Zaidan qaimun, kita lihat kata Zaid kemasukan inna, fazaidan nah ismu inna walaisa mubtada. Ya udah jelas mubtada juga nggak bisa karena di fathah. Sejak kapan fathah menjadi tanda untuk rofa? Nggak ada ya. Begitu. Tanda rofa itu ada berapa? Ada 4. Kata Imam Ibnu Ajurum apa? Lihat. Arba'u alamatin. Nah, ketika kita masih mengkaji Ibnu Ajurum atau matan jurumiyah, setiap kita berdalil kaidah, kaidah jurumiyah yang kita keluarkan. Nah, nanti naik tingkat Ibnu Akil kita belajar syarahnya Ibnu Malik. Nah, ketika ada satu kasus yang menjadi dalil atas kaidah kita nanti tidak lagi menukil kaidah dari Jurumiyah. Nah, tapi kita apa? Menukil kaidah dari Ibnu Malik dari Alfiyahnya. Saat ini inna Zaidan qaimun. Kenapa Zaidan nih? Nah, dari fathah ya menjadi isimnya inna begitu. Nggak mungkin jadi mubtada. Karena apa? Karena fathah itu bukanlah tanda untuk i'rab rofa gitu ya. Lizalika yushtaratu fil mubtada'i, oleh sebab itu yushtaratu dipersyaratkan nih fil mubtada pada mubtada ayyakuna mujarradan, si mubtada ini harus mujarrad kosong minal awamili al-lafziyah dari amil-amil lafzi gitu. Al jumlatul ismiyah tu jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang tersusun dari apa? Nomina, diawali oleh nomina atau kata benda. Ya, nomina yang mengawali itulah menjadi mubtada subjek. Hiyallati, apa sih warna hijau aja lah. Oke. Jumlah ismiyah apa sih jumlah ismiyah itu? Nah, hiyallati tatakawwanu min mubtada'in wa khobarin. Dia adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan juga khobar. Huma mubtada khobar ar-ruknani adalah dua rukun. Alladzani yang dimana tata'allafu minhuma jumlatun ismiyatun mufidatun. Di mana kalimat ismiyah yang mufidah tentunya ya sempurna begitu tata'allafu tersusun minhuma dari keduanya.
Tata'allafu, ta'allafa, ya ta'allafu itu fiilnya. Fa'il tata'allafu mana fa'ilnya? Jum, jumlah. Gitu ya. Nahu contohnya al-ilmu nafi'un hadhihi jumlatun ismiyatun tamatun. Ini adalah kalimat ismiyah yang sempurna karena sudah tersusun dari mubtada juga khobar. Mukawwanatun dia tersusun min mubtadain dari mubtada wa huwa al-ilmu si mubtadanya adalah al-ilmu wa khobarnya adalah nafi'un. Qala Ibnu Ajurum berkata, ini masuk ke pembagian mubtada. Mubtada terbagi menjadi dua, ada zahir, ada mutmar. Ya, zahir. Nah, kita lihat bagian kolom yang dia rofaknya dengan domah. Nanti domahnya yang domah zahirah, ada domah yang muqaddarah. Oke, idza kana mufradan. Kita lihat baik-baik. Ini domahnya domah zahirah nih. I'rabuhu ad-domah az-zahirah li'annahu mufradun. Silakan teman-teman. Siapa yang mau baca? Kita baru jalan 12 menit nih. Sama Ustaz. Boleh, nah, fadal Pak, silakan. Awalan ijakana mufradan. Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Alfa Al-Fatihah. Aisyatu Aisyatumu Aisyatumu mu'minina. Ummul mukminin gitu. Aisyah Aisyatu tuh ya. Al-Isyatu ummul mu'minina. mumtaz, barakallahu fiik. Oke, Lanjut Ustaz. lanjut. Usmanu rajulun karimun. Jaidun karimun. I'rabihu I'rabuhu, baknya mubtada domah. i'rabuhu Heeh. mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu li'annahu mufradun. Oke, barakallahu fiik. Nah, lanjut yang jamak taksir nih. Masih ketika dia menjadi mubtada kedudukannya di dalam kalimat, maka ketika rofa tandanya masih dengan dhammah, ya. Untuk jamak taksir kan ada yang bisa juga di doma muqaddarah ya. Nah, ini masih yang doma zahirah. Oke, lihat baik-baik. Antum baca yang langsung kepada kata yang berkedudukan sebagai mubtada saja. Tidak perlu dibaca full kalimatnya atau firman Allah yang dinukilkan di sini oleh pensyarah. Allah Ta'ala. Qala ta'ala wal malaikatu yad wal malaikatunya aja Ustaz ya. Dah, wal malaikatu al malaikahnya, kemudian masobihu. Masobihu ini adalah jamak taksir Al juga dari masabi misbah. Misbah. Lampu al menerang malam hari. masabihu Hmm, at-tullabu ya. mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah li'annahu jam'u taksir. Barakallahu fiik. Nah, mumtaz. Ya. Jama muannas salim. Ya, satu halaman habiskan. wal wal bakiyatu at-talibatu mu'minatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu li'annahu jam'ul muannatsis salim. Barakallahu fiik. Nah, mumtaz ya. Oke. Kita ganti. Man yurid an yaqra dengan Saya dhammah Ustaz. muqaddarah. Silakan. Tafadhol. Langsung hasallah Ustaz. Ah? Langsung atau ininya Baca wa dulu nih intan. yang Oh, pertama ini jenisnya. Yang dirofa dengan muqaddarah itu pertama adalah isim yang didofakan kepada yang mutakalim ya. Idza kana isman mudhofan ila ya'il mutakalim. Langsung baca hasbiya iza kana isman mudhof mudhofan ila ya'i mutakalimi. ila ya'il. Qala ila ya'il mutakallimi. Nah, mumtaz. Qala ta'ala fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kemudian sahih sahih hingga Ustaz. Sahibi.
Oh, sahibi. Nah, Sahibil muallamun. sahibi muallimun. Mubtada Oh, khobar. sahibil muallimun. Ya, Astagfirullahaladzim. sahibi ini Oke. dari kata sahibun. Nah, tapi dia diidofakan kepada ya mutakallim. Jadi harokatnya harus menyesuaikan ya sukun yang ini, ya mutakallim ini yang ya sukun di kasroh tadi ya. Kasri. Gitu kan harusnya kan sahibui, nah nggak bisa begitu. Nah, jadilah sahibi. Temanku muallimun adalah seorang guru. Lanjut Abi. Abi yahtarimuhun nasu. Nah, ini khobarnya khobar jumlah nih ya. Tarimuhu an-nas. Nah, baik. Ayahku adalah Mana orang yang senantiasa menghormatinya. betul. Ayahku adalah orang yang ah orang-orang itu menghormatinya. Wah, terpandang bapaknya nih ya. Lanjut Ummi. Nih, Umi Masya Allah. rahimahallahu Masya Allah. kanat tahtarimun nasa. Ini kalau ada ini rahimahallahu bisa jadi kemungkinan besar yang menjadi contohnya adalah ibu dari pensyarah, yakni ibunda dari Syekh Ahmad Iskandar. Kanat tahtarimun nasa. Apa artinya? Dahulu adalah orang yang Yang senantiasa Yang menghormati orang-orang, manusia. iya, yang memuliakan ya orang-orang atau menghormati orang-orang. Baik. Nah, Asbia, sahibi, abi, ummi adalah apa? Ya, dibaca. I'rabuhu ada ini. adalah langsung mubtadaun guys. Mm-mm. Mubtada mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu mana'a min zuhuriha istighalul hamalil Hmm. biharokatil Mahali, eh mahal, posisi. mahali Mm-mm. istighalul mahali biharokatil munasabatan Ya, munasabat. baik. Biharokatil munasabah. Nah, baik, lanjut. Masih antum, Bu. Oh, sudah. Ya, yang kedua adalah isiman, isiman kusm. Isimankus. Iya, ketika dia nanti berkedudukan sebagai mubtada dalam kalimat, maka i'rabnya rofa dengan tanda domah yang muqaddarah. Tapi sebabnya apa? Kalau yang pertama kan sebabnya Istig istighalul mahali, Istighalu. heeh, dengan harokat yang menyesuaikan begitu. Nah, ini sebabnya beda karena dia isi mankus. Baca? Yang kedua, langsung azani, Boleh. Gisat. Azani, nah, azani tidak usah dibaca full. Azani, al-qadhi, ajani, mubtadaun, marfu'un, wa alamatu raf'ihi, ad-dhammatul muqaddaratu, lisiqali, di annahu ismun mangkus sun. Terus, terus. Yang ketiga, maksud. Yang ketiga, wal mauta kilta tuba mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi az-dhammatul muqaddaratu lit ta'adzuri li annahu maksurun. Betul. Ya. Ah, jadi di sini dia domah muqaddarah sebabnya apa kalau isi maksur? Ta'a, ta'an. Lit ta'adzur. Iya, diberikan uzur. Yurfa'u bil alif. Masih Ibu silakan. Yang rofaknya dengan alif nih. Isim yang Jannatani at-talibani at-talibatani. dia isim musanna ya. Irobnya silakan. I'rabnya mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan anid dhammah di annahu musanna. Mumtaz ya, niabatan sebagai ganti. Sebagai ganti dari apa? Domah. Domah ini tanda Oh, asal untuk irob rofa. Sedangkan alif cabangnya, pengganti dari domah.
ketika isim-isim tersebut berbentuk yang menuntut untuk rofaknya dengan tanda selain dhammah. Ya. Lanjut yang rofaknya dengan wawu. Boleh gantian? Silakan. Siapa yang Oke. mau? Nah, Ustaz, Boleh. ya, Bismillah. Yarfa'u bil wawi. Yurfa. Awa, Nah, dia majhul. yurfa'u. Ya, Di yurfa'u bil wawi. Idza kana jam'an mudzakkaran saliman. Mumtaz. Misal, qala ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Al muallimuna mahirun. Al-qaimuna humus saimun. I'rabuha I'rabuhu. mab mub- i'ra i'ra buaya. I'rabuhu. I'rabuhu Ah, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakarin salimun. baik ya. Yang kedua, masih tanda rofaknya dengan Tadi wawu. awis uh, awisman minal asma'il khamsah. Uh, Qaulihi ta'ala wa abuna Ah, syaikhun kabir. Abuka rojulun karim. Akhuka rojulun karim. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Oke, kita masuk ke mubtada yang berupa domir. Nah, domir apa nih? Domir munfasil yang dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Wal mudmaru itsna asyara. Sebagaimana pada pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Gitu ya. Nah, tapi pada pembahasan fa'il dan naibul fa'il, domir-domirnya itu adalah domir-domir yang mutasil yang dicontohkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Ajurum. Meskipun ada domir yang berkedudukan ada domir munfasil yang dapat berkedudukan sebagai apa? Fa'il dan naibul fa'il. Itu pun hanya terjadi pada apa? Pada uslub istisna ya. Nah, istisnanya pun nanti istisna yang naqis. Itu. Ntar kita akan bahas detail di pembahasan ya istisna atau mustasna. Sanian al-mubtada'u ad-dhamiru al-munfasilu. Dhamir munfasil terletak dia di awal kalimat, ghaliban kebanyakannya, maka dia menjadi mubtada, kemudian plus khobarnya. Huwa mujtahidun. Nah, huwa menjadi apa? Mubtada. Tapi bagaimana cara mengirobnya nih? Karena kan huwa adalah isim yang mabni. Jadi tidak kita katakan marfu'un wa alamatu rafi, tidak. Domirun munfasilun mabniun alal fathi di mahali raf'in mubtadaun sebagai mubtada. Silakan. Siapa yang mau baca? Domir yang mutakallim baik ana dan nahnu. Betul? Ada. Oke, nah, silakan. Ada. Nah, fadal, silakan. Ah, al-mutakallimu. Ana qaimun. Ana, nah Eh, langsung. Ana oh, domir sama. munfasilun gitu ya, biar jelas. Ayat. Ana domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Baik. Nahnu domirun Nah, baca dulu nahnu fullnya. qaimun. Baca dulu fullnya. Ayat. Nahnu qaimuna agar kita tahu nahnu itu diletakkan di sana sebagai mubtada. Baru untuk mengirobnya karena kita kan hanya mengirob mubtada saja. Ya udah kita baca lagi awalannya nih. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un dan seterusnya. Ya, Lanjutlah nah, anta Ustaz. mukhatab. Al-mukhatabu. Anta qaimun. Anta domirun munfasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Anti qaimatun. Anti domirun munfasilun mabniyun ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Antuma qaimani qaimatani. Antuma domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Antum qaimuna.
أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أنتن قائمات أنتن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ الغائب هو قائم هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ هي قائمة هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ هما قائمان قائمتان هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ هم قائمون هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ هن قائمات هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ Kelas Ustaz. Tidak ada suaranya ya. Iya. Oh iya, Afwan. Aduh, tadi saya tutup. Oke, yang ketiga adalah isim isyarah. Gitu. Yang ketiga adalah isim isyarah. Nah, ini diikut sertakan pembahasannya. Karena di antara isim mabni selain domir ada juga dia di dalam kalimat berkedudukan sebagai apa? Mubtada. Nah, isim isyarah ini rumusnya. Plus khobarnya nakirah. Nah, isim isyarah itu nanti i'rabnya seperti ini. Isim isyarah mabniun fi mahalli. Pakai mahal. Karena kan dia mabni. Fi mahalli raf'in mubtada. Contoh, hadza ar-rajulu mu'allimun. Ar-rajulu dia kan ma'rifah. Nggak mungkin jadi mubtada. Gitu. Jadi apa dong ar-rajulu? Mubtadanya hadza. Afwan. Ar-rajulu jadi badalnya hadza. Gitu. Hadza lah yang menjadi mubtadanya. Terus khobarnya mana? Ini mu'allimun. Yang nakirah ya kan? Nah, nah, untuk irob hadza, nah ini irobnya secara umum ya. Ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahali rafin mubtadaun. Ini kaidah umum. Tapi kalau mau dibedah lagi, kita bagi dua, ada ha, ada za. Karena yang jadi isim isyarahnya hanya za saja. Hanya masih ingat nggak apa? Harfutan, harfutan Futan bih. bih. Tanbih. Gitu. Mabni alal fathi, la mahala lahu minal i'rab. Gitu. Ini namanya huruf. Nggak ada dia tempat atau kedudukan dari rob atau posisi dari rob nggak ada gitu ya. Ar-rajulu badalun min ismil isyarati marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Baru muallimnya adalah khobarnya. Khobarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Silakan, siapa yang mau baca nih? Hadza. Yang istimaluhu nggak usah dibaca ya karena kita udah paham semua pasti isim isyarah penggunaannya gitu. Untuk mempercepat. نعم أستاذ نعم أستاذ من فضلك أن أقرأ Baik. شكرا أستاذ أحسن الله Langsung إليك ke contoh aja ya, isimnya nggak usah. Haza muallimun, haza ismu isyaratin dan نعم أستاذ seterusnya. بسم الله قال المصنف حفظه الله تعالى مثال مباشرة إلى هنا يا أستاذ لا Baik. مثال طيب هذا معلم إعرابه هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثم هذه معلمة إعرابه هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ ثم هذان معلمان إعرابه هذان اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف
لأنه ملحق بالمثنى. Oke, cukup dulu sebentar. Ini perhatikan, meskipun isim isyarah itu mabni keseluruhannya, yakni mayoritasnya ya. Nah, ada yang mu'rab, yakni ketika isim isyarah berbentuk musanna. Sama juga di isim mausul ya, ketika isim mausul yang musanna dia mu'rab juga. Lah terus pengirapannya bagaimana? Mulhaq kepada musanna, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Hazani kalau nasab dan jar jadi hazaini. Hatani untuk yang muannasnya ya. Nah, ketika nasab dan jar dengan ya hataini. Lanjut yang hatani. نعم أستاذ. ثم هاتان معلمتان إعرابه هاتان اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. ثم هؤلاء معلمون وهؤلاء معلمات. إعرابه هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. ثم ذلك قطار. إعرابه ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ثم اللام حرف دال على البعد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الكاف أو حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ثم تلك تلك طائرات تلك طائرة. إعرابه تلك تي اسم إشارة مبني على السكون على الياء المحذوفة في محل رفع مبتدأ والأصل تلك. ثم اللام حرف دال على البعد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الكاف أو حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Oke, ثم sebentar. نعم. Nah, kan ti asalnya nih, ti asalnya. Kenapa ya sukunnya dihapus nih? Asalnya kan tilka, kenapa ya sukunnya dihapus? التقاء الساكنين. Iya, kenapa mesti ya yang dihapus, bukan lamnya? آه، Huruf ilah. Ya, nasibnya ya sukun, alif, ya, wow, begitu. Kan lamnya bu'di untuk menunjukkan jauh. Kalau lamnya dihapus, apa yang menunjukkan jauhnya? Nggak ada, gitu ya. Jadi ya sukun yang dihapus. Lanjut, ulaika, ulaika. نعم. بسم الله. أولئك معلمون وأولئك معلمات. إعرابه أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. الكاف أو حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأخير ذلك قطاران وتانك طائرتان. ذانك أو تانك. إعرابه ذاني أو تاني اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. الكاف أو حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Tanbih, nah ini kan pengecualian aja yang hazani, hatani, zanika, tanika. Dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna, rofa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Ini contoh syahidnya dalam Al-Qur'an. Hadzani khasmani, hadzani isim isyarah mubtada marfu wa alamat rafi al alifu li'annahu mulhaq bil musanna. Kemudian yang zanika, fadzanika burhani. Zanika isim isyarah mubtada marfu wa alamat rafi al alif. Baik. Kemudian yang keempat, ya isim mausul. Tapi perhatikan, isim mausul yang sebagai mubtada ini bagaimana nih? Ya, bentuknya atau susunannya. Isim mausul yang berada di awal kalimat, ya. Kemudian setelahnya adalah jumlah silah plus khobar. Oke. Alladzi yaqulul haqqa syuja'un. Paham ya. Alladzi yaqulul haqqa syuja'un. Bisa seperti ini? Bisa. Nah, cuman dia harus perantarai antara si allazi sebagai mubtada dengan khobarnya, dia diperantarai dengan apa? Jumlah yang menjadi silah. Ingat, yang menjadi silah mausul itu ya jumlah, tidak bisa isim.
Ya bisa aja isim, tapi kalau isim yang bermakna fi'il, nah itu nanti ada kajiannya tersendiri. Kita lihat susunan allazi yaqulul haqqa sujaun. Nah, artinya adalah apa? Yang, orang yang begitu. Sering diterjemahkan demikian, orang yang. Karena allazi, masih ingat nggak? Dia kan mausul lil للع... lil akil. Gitu. Ya, nah yang begitu. Yaqulul bisa juga untuk yang goiril akil. Alladzi ini kan bisa untuk yang berakal, bisa pula untuk yang tidak berakal. Tapi di sini ada yaqulul. Nah, yang menjadi silah adalah jumlah berkata, berbicara kebenaran. Udah pasti orang. Jadi untuk penerjemahannya bisa saja kita langsung menerjemahkan orang yang mengatakan kebenaran adalah syuja'un. Sampai sini bisa difahami terkait kaidah penerjemahan isim mausul al-lazi karena dia bisa ditafsirkan lil akil au li ghairil akil. Nah, ya, tinggal lihat jumlah silahnya saja. Apakah menunjukkan sifat-sifat yang itu melekat pada diri manusia? Gitu. Kalau melekat pada diri manusia ya sudah kita artikan orang. Gitu ya. Kalau tidak melekat pada diri manusia bisa kita katakan sesuatu yang gitu ya. Alladhi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali rafin mubtada'un yaqulul haqqa yaqulunya fi'lun mudhari'un wal fa'ilu mustatir ya. Jawaz dan takdirnya huwa kembali kepada alladhi begitu. Al haqqa haqqanya adalah maf'ulun bihi dari yaqulu. Nah, jumlah yaqulul haqqa adalah silatul mausul. Ingat jumlah silah mausul itu nggak punya mahal. La mahala laha minal i'rab. Sujaun jelas ya, nakirah begitu kan, khabar marfu dan tarofanya adalah doma gitu teman-teman ya. Oke, silakan dibaca. Sul. الأستاذ معذرة أولا أستاذ Nah, من فضلك قلت آنفا أن هاء التنبيه مبني على الفتح والصحيح هي مبني على السكون يعني iya hak ya hak betul betul. نعم Nah. نعم العفو أستاذ بارك الله فيك Baik, syukran barakallahu fiik. Nah, syukran atas koreksinya. Nah, ya, عفوا saya revisi untuk ha tanbih itu dia ha panjang ya karena dia disambung oleh alif. Berarti dia mabninya ala sukun gitu, bukan ala fath. Baik, lanjut. Alladzi kita masuk ke sini. Alladzi yaqra'u kulla yaumin musaqqafun. Alladzi ismun mausulun mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, ya kan? Kemudian allati taqulul haqqa syuja'atun. Allati ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Alladzani ini mu'rab. Nah, allatani ini juga mu'rab. Arifuhuma karimani. Karimatani. Nah, alladzani dan allatani di sini sebagai ismun mausulun mubtadaun marfu'un yang rofa tentunya wa alamatu rafihi dan tanda rofanya al alif li'annahu mulhaqun bil musanna. Kemudian allazina kembali kepada mabni a'rifuhum musaqqafun. Nah, ya. Musaqqafun ini dia menjadi khobar ya kan? Allazina ismun mausulun mabniun ala fathi fi mahalli rafin mubtada a'rifuhum jumlah gitu. Silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Allai dan allati a'rifuhunna kalimatun. Nah, allai dan allati sama saja. Ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli rafin sebagai mubtadaun gitu. Mulakhasul mubtada ini ringkasan dari mubtada. Nah, ya. Terbagi menjadi dua, mu'rab idza kana isman zahir, intinya dia di i'rab kalau dia atau mu'rab begitu keadaan akhirnya bisa berubah kalau isim zahir. Kemudian ada yang mabni, isim mabni yang di dalam kalimat itu terletak sebagai mubtada, tiga, bukan hanya domir munfasil saja tapi isim isyarah dan juga isim mausul. Ya. Untuk isim zahir di i'rab dengan tanda asli itu ada isim mufrad tentu dengan dhammah, nah, ya, dengan dhammah ya. Kemudian ada jamak taksir, kemudian ada jamak muannas salim begitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kita cukupkan dulu insyaallah 40 menit ya kita belajar. Insyaallah kita lanjutkan di hari Sabtu. Masuk ke pembahasan khobar ya. Semoga sebelum Ramadan kita bisa khatamkan kitab Syarah Jurumiyah ini. Nah, dan bisa berlanjut di kitab yang lainnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi وإياك. wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz. Barakallahu fiik. نفعنا الله بعلمك.